Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kuasa hukum Amin, kesaksian 4 menteri DMK tidak jujur. Wow, sudah mulai terungkap mereka satu persatu begitu kan ya. Kenapa yang paling ngotot sekali memberikan kesaksian di situ adalah Risma begitu kan, dibandingkan dengan 4 menteri. Saya kira 4 menteri itu bercerita bagaimana bansos yang kemudian dikeluarkan dengan anggaran begitu fantastis, tapi tidak menyampaikan bagaimana kebijakan-kebijakan seorang Jokowi ya terkait dengan pembagian bansos. Lalu kemudian apakah bansos tepat sasaran atau tidak begitu kan? Apalagi Risma mengatakan bahwa bansos ini ya ada beberapa ada beberapa anggaran yang kemudian tidak lewat dari Kemensos itu sendiri begitu kan, artinya kalau nggak salah 87 triliun di situ begitu. Maka dengan adanya seperti ini MK akan bisa mengabulkan dengan fakta-fakta yang ada begitu ya. Walaupun Pak Airlangga, Muhajir, terus kemudian Bu Sri Mulyani, Bu Risma menyampaikan sedemikian rupa, tapi mereka juga punya pandangan bagaimana seorang Jokowi yang kemudian terkait dengan bansos ini. Maka secara tidak langsung 01 dan 03 memberikan gugatan bagaimana soal bansos begitu kan. Saya kira di Mahkamah Konstitusi nantinya begitu bisa saja ini yang dikabulkan, bisa saja ini ditolak karena faktanya sampai hari ini bukti nyatanya begitu kan. Kalau Hotman Paris mengatakan mana bukti nyatanya, kira-kira seperti itu di persidangan. Tidak hanya soal itu, tapi melihat bagaimana mereka kebijakan. Nah, kebijakan apa yang kemudian salah yang dilakukan oleh seorang Jokowi mereka begitu kan. Nah, kalau memang salah mereka kan harus bertentangan dengan hukum misalnya, maka MK kan harus punya pandangan lain, tidak harus menunjukkan bukti yang nyata begitu kan. Ketua Tim Hukum Amin Ari Yusuf menyebutkan bahwa keterangan 4 menteri yang dihadirkan dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tidaklah jujur, tidaklah sesuai dengan fakta dengan realitas katanya. Bagaimana bisa jujur kalau takut hilang jabatannya? Ada yang berkomentar seperti itu, padahal rakyat Indonesia sudah paham begitu kan. Saya kira sejak awal sudah mewanti-wanti bagaimana ya dari beberapa menteri ini yang kemudian memberikan kesaksian di situ begitu. Yang paling lantang sekali itu adalah Bu Risma begitu, sehingga ditanyakan sana sini ya, apalagi bantuan El Nino dan sebagainya begitu. Yang saya kira bahwa apalagi katanya begitu kan ya, bantuan-bantuan itu dirapel, bantuan-bantuan itu dipercepat dan sebagainya. Dan ini yang mesti kita telusuri di situ, masalah soal bansos. Saya mengamati 3 hal dalam putusan Mahkamah Konstitusi besok. Yang pertama soal bansos, yang kedua adalah terkait dengan diskualifikasi Gibran, yang ketiga adalah masalah kecurangan begitu kan ya. Apakah nanti kalau masalah kecurangan saya kira akan saya kira agak jauh begitu. Kalau diskualifikasi Gibran dan masalah soal bansos ya saya kira lebih dekat dikabulkan begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja besok bagaimana spekulasi itu begitu. Ini sih ya nanti difasilitasi MK untuk tidak jujur dengan tidak diambil sumpah. Apa maksudnya? Oh ya itu ya. Karena mungkin salah satunya karena tidak diambil sumpah karena sudah menteri sudah diambil sumpah jabatannya begitu kan di MK tidak diambil sumpah. Saya kira bukan soal itu, tapi bagaimana fakta di persidangan nantinya begitu. Apakah mereka bertentangan dengan undang-undang di Mahkamah Konstitusi? Apakah soal bansos ini memang benar-benar tidak sesuai dengan kebijakan dan melanggar undang-undang? Ya kita tunggu saja di situ begitu. Bahkan ya dari komisi dari dari DPR yang minta pemerintah jangan membisu terkait dengan adanya spekulasi hari ini. Ya banyak yang kemudian masyarakat Indonesia yang kemudian masih menanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Saya kira ya, apakah keterangan dari 4 menteri ini memang benar-benar jujur atau tidak begitu. Dan bahkan 01 dan 03 menganggap kesaksian mereka masih kurang. Karena yang paling jujur dianggap adalah Bu Risma katanya begitu. Ya, karena semuanya kan ada undang-undangnya begitu kan. Ya ini. Kuasa hukum Amin, kesaksian 4 menteri DMK tidak jujur. Benarkah seperti itu? Mari kita baca.
Ketua Tim Hukum Amin Ari Yusuf Amir menyebutkan bahwa keterangan 4 menteri yang dihadirkan dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tidaklah jujur. Keempat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Sri Mulyani, dan Menko Risma Harini. Hal tersebut disampaikan Ari yang hadir sebagai narasumber Takso Info A1 Kumparan. Awalnya Ari meminta pandangan oleh pimpinan redaksi Kumparan, Arifin Asdad, ya terkait dengan kejujuran keterangan dari 4 menteri di sidang MK tersebut. Kehadiran 4 menteri menurut Ari itu mereka sebenarnya memang dalam keadaan tertekan atau jujur sebetulnya. Menurut Pak Ari gimana? Tanya Arif Asadun kepada Ari dalam talkshow itu di situ begitu. Dia mengatakan menjawab semua menteri yang hadir tidak menjawab pertanyaan di majelis hakim secara jujur, katanya begitu. Artinya kan tidak jujur begitu. Apakah ada tekanan di situ begitu? Ya jelas mereka tidak ada visi menteri di situ begitu. Yang ada adalah visi presiden. Maka saya amati betul keputusan nanti apakah nanti bansos ini tetap bergulir atau tidak. Karena semuanya saya rasa akan memberikan bansos begitu kan ya, walaupun secara tidak langsung sembako atau apa begitu, tapi yang jelas kebijakan bansos ini harus benar-benar ditelusuri di situ begitu. Masalahnya adalah semua orang walaupun bukti nyata di bawah mereka belum didatangkan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kebijakan dari para ahli sudah melihat bagaimana bansos ini yang dimainkan begitu kan. Bahkan ini dia mengatakan dari 4 menteri yang dihadirkan, Ari mencontohkan keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang dinilai pernyataannya bertentangan dengan realita. Menko PMK mengatakan kunjungan presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak proyek strategis nasional. Kata Ari tidak begitu kan ya. Ari menyebutkan bahwa faktanya selama ini presiden masa kampanye pemilu lebih banyak mengunjungi provinsi Jawa Tengah yang tidak banyak memiliki proyek ke strategis nasional. Benar juga begitu. Apa yang terjadi di Jawa Tengah begitu kan? Yang terjadi malah suara dari Ganjar anjlok di situ begitu. Jauh anjloknya begitu kan ya. Bahkan seorang Ganjar sendiri kalah padahal lumbung mereka adalah lumbung PDIP begitu. Ya kita tunggu sajalah nasibnya bagaimana, tapi yang jelas nanti akan menjadi spekulasi begitu dahsyat begitu kan. Kalau memang ini dikabulkan, wah bisa ketar-ketir ini si Prabowo Gibran ya nantinya. Saya kira keputusan itu tidak jauh lah dari diskualifikasi dari Gibran. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Kalau itu semua saya kira akan ditolak begitu kan, baik bansos, baik PHPU dan sebagainya. Yang paling dekat itu adalah diskualifikasi. Kalau analisis saya. Tapi kita tunggu saja ke depan. Besok ini jam 9 ya kita live di channel Hodari Podcast Rakyat, kita tonton di situ begitu kan, untuk bisa mendengarkan dan melihat fakta di persidangan bagaimana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.